Terima kasih sudah ngeklik video aku. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Selamat menonton. Halo semua, kembali lagi ke YouTube channel aku. Terima kasih sudah ngeklik video aku. Terima kasih sudah subscribe channel aku juga. Aku terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support YouTube channel aku. Hari ini aku sebenarnya nggak mau buat konten, tapi dari tadi malam kayak ada sesuatu yang harus aku share gitu. Dari tadi malam hatiku tuh kayak mau nge-share dia, tapi aku mikir harus nggak aku nge-share ini terus. Sampai siang ini tadi aku terus berpikiran, pada video aku kali ini aku mau bilang ke kalian yang mungkin sama kayak aku itu orangnya cepat drop, cepat kepikiran sama sesuatu hal kayak gitu. Terus juga kalau udah kepikiran sama sesuatu hal itu kayak sampai yang dipikirin terus-terusan kayak gitulah pokoknya, sampai yang nggak bisa berhenti mikirin itu. Nah, aku di sini cuma mau bilang ke kalian, itu aku dulu yang parah banget kayak gitu, sampai yang udah kayak mau depresi, mau stres kayak gitu gara-gara mikirin hal kayak gitu. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian, anak muda yang seumuran sama aku, mungkin sekarang kalian ada di titik terendah. Maksudnya titik terendah, entah itu dalam karir, entah dalam pendidikan, pokoknya yang membuat kalian merasa kok aku nggak bisa kayak orang lain lah istilahnya kayak gitu, dan merasa kok aku kecewa terus. Nah, yang aku rasa selama ini yang buat aku kayak gitu adalah ketika orang terdekat kita nggak support kita pasti down banget. Terkhusus lagi kalau kita dapat tekanan dari orang tua kayak gitu misalnya, itu pasti akan berpengaruh banget sama pikiran kita, hati kita. Terus dengan apa yang mau kita kerjakan pasti berpengaruh banget, karena aku juga ngerasa kayak gitu. Nah, aku cuma mau bilang ke kalian, jangan kayak gimana ya, jangan terlalu menyakiti diri sendiri. Maksudnya nyakitin diri sendiri itu kayak yang berlebihan gitu, nyalahin diri sendiri. Aku gini ya, aku gitu ya. Jangan. Karena kalau kita terus-terusan nyakiti diri kita sendiri, nyalahin diri kita sendiri, nggak akan ada gunanya juga. Kenapa? Karena ini yang aku pegang ya selama ini, nggak ada satupun orang di dunia yang bisa kayak gimana ya, nerima kita kayak gitu. Terus nggak ada satu orang pun juga yang bisa percaya seutuhnya sama kita kecuali diri kita sendiri dan Tuhan. Nah, cara kita ngebangun biar pribadi kita itu lebih kuat, lebih tegar, lebih positif lagi, banyak caranya. Bukannya aku mau ngajarin untuk nggak menghargai orang tua. Kadang orang tua ini juga apa ya, kayak bisa nggak, kadang orang tua ini juga nggak ngerti sebenarnya kayak gitu kemauan si anak nih gimana, sebenarnya anak ini maunya kayak gimana kayak gitu. Tapi yang harus kita tanam, aku mau kita sama-sama ya, aku juga masih belajar kayak gitu. Nah, memang
kehidupan sehari-hari kita tuh membuat kita lebih gimana sih, kehidupan sehari-hari kita tuh yang buat kita yang mempengaruhi hidup kita sebenarnya. Nah, kalau dari aku pribadi, sekeras apapun orang, segimanapun orang nilai hidup kita, nilai hidup aku ya, orang cuma akan bisa nilai doang. Tapi yang tahu tentang diri kita tuh kan kita sendiri. Terus yang bisa merubah kita juga kita sendiri. Terus yang bisa membantu kita keluar dari masalah kita ya kita sendiri. Dan juga aku ngerasa kayak gini ya, semakin kita berada di posisi yang menurut kita itu biasa tapi bagi orang lain tinggi, di situ kita bakal dijatuhin, dikecewain. Manusia tuh paling sering ngecewain manusia yang lain. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kadang manusia ini ngeluarin kata-kata tanpa dia sadari kata-kata itu ngelukai orang lain, nyakitin hati orang lain yang menurut dia biasa aja. Mungkin buat kita tuh kayak ditancapin pakai pisau atau sembilu atau apalah kayak gitu. Nah, dari situ aku juga mau bilang ke kalian kalau yang harus kita lakuin sebenarnya gak usah ngikutin kata orang lain. Aku bukan mau ngajarin untuk jadi anak durhaka, jadi anak pembangkang sama orang tua ya. Kalau menurut kita benar, kerjain. Kalau menurut kita benar, tapi ingat yang menurut kita benar. Jangan yang maksudnya untuk merugikan diri sendiri. Misalnya kayak gini ya, kamu pengen sekolah ngelanjutin sekolah dulu, tapi orang tuamu maksain kamu buat nikah. Nah, padahal kamu nih nggak mau untuk nikah. Jangan dilakuin. Jangan karena orang tua nyuruh nikah dan karena omongan orang lain kalau wah umur kamu segini kok kamu belum nikah. Jangan dulu menurut aku, karena orang lain itu akan terus-terusan cuma hanya berkomentar. Orang lain itu cuma akan berkoar-koar. Dia akan terus dikte hidup kita, mau itu benar, mau itu salah, dia pasti akan dikte terus. Yang benar aja disalah-salahin, apalagi yang salah. Nah, terus aku juga mau bilang buat kalian, jangan nyerah sama apa yang kalian mau. Gak ada satupun hal yang gak bisa dilakuin di dunia ini. Contoh aku pribadi, aku dari dulu sering direndahin orang, sering remehin, dibully. Tapi aku mau buktiin gitu sama diri aku sendiri. Ingat, buktiinnya sama diri sendiri. Jangan pernah buktiin segala sesuatu hal itu untuk orang lain. Karena kalau kita membuktikan diri kita untuk orang lain, gak ada gunanya. Buktiin sama diri kita sendiri kalau kita tuh gak sama apa yang orang omongin, gak sesuai apa yang orang pikirkan. Buktiin juga sama diri kita sendiri kalau kita tuh bisa lebih dari yang kita bayangkan. Karena dengan kayak begitu kita sedikit demi sedikit itu akan hidup lebih positif. Dan yang penting, hargai diri sendiri. Jangan terlalu berlebihan menghargai orang lain. Yang utama dalam kehidupan kita itu, kita harus menghargai diri kita sendiri dulu. Kalau diri kita sendiri sudah kita hargai, itu udah bagus. Kenapa aku bilang kita harus hargai diri kita sendiri dulu? Karena orang lain belum tentu bisa menghargai kita. Kalau kita mengharapkan penghargaan dari orang lain, itu bakal nyakitin diri kita sendiri. Karena manusia tuh jarang bisa menghargai orang lain. Dia tuh maunya dihargain tanpa ngehargain orang lain. Bukan berarti aku ngajarin kalian untuk gak hormat sama orang, tetap hormat.